Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang bocil yang bernama Cole. Cole merupakan seorang siswa di suatu sekolahan. Di sini, Cole juga mempunyai seorang teman yang bernama Melanie. Melanie juga merupakan tetangga dari Cole. Saat pulang sekolah, Melanie dijemput oleh ayahnya yang baru saja membeli sebuah mobil sport. Melanie bermaksud untuk mengajak Cole pulang bersamanya. Namun ayah Melanie tidak mengizinkannya dan menyuruh Cole untuk naik bis saja. Cole pun pulang dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan, ia dicegat oleh bocil yang suka membulinya di sekolah. Dan dia bernama Jeremy. Tak hanya mengejek Cole, Jeremy juga mendorongnya. Untung saja, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang datang untuk melerai mereka. Wanita itu juga membisikkan sesuatu kepada Jeremy yang membuatnya menjadi ketakutan. Tak hanya itu, wanita ini juga menusuk ban sepeda milik Jeremy dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Setelah kejadian tadi, wanita ini langsung menghampiri Cole dan terungkaplah bahwa wanita ini merupakan baby sister Cole saat masih kecil dan dia bernama Bee. Bee menjelaskan kedatangan ia kemari untuk kembali mengasuh Cole karena 2 hari lagi ayah dan ibu Cole akan berpergian keluar kota selama beberapa hari dan Bee diminta untuk menjaga dan merawat Cole selagi mereka pergi dari sana. Bee pun memberi saran kepada Cole, kalau diganggu lagi, lawan aja, tendang terongnya dan dia pun pasti langsung KO. Besok paginya, Cole terlihat sedang mengotak-atik mobil mainannya. Namun, karena kurangnya pengetahuan, Cole justru berusaha membuka baut dengan menggunakan sebilah pisau. Ayahnya yang melihat hal itu langsung mengambil pisaunya dan tidak mengizinkan Cole untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian, scene pun berpindah. Kini, terlihat Cole sedang bersama dengan Melanie. Di sana, Cole bercerita tentang Bee yang akan mengasuhnya di saat ayah dan ibunya pergi. Mendengar hal tersebut, Melanie pun bilang kepada Cole kalau biasanya para pengasuh suka membawa teman ataupun pacar mereka ke dalam rumah majikannya. Melanie menyarankan Cole untuk tidak tidur saat malam itu terjadi. Jika Cole beruntung, Cole bisa menyaksikan kegiatan uwi si pengasuh dengan pacarnya. Karena biasanya ketika anak yang diasuh telah tidur, maka si pengasuh akan melakukan kegiatan cocok tanam bersama pasangannya di rumah tersebut. Cole pun setuju dan berencana untuk begadang dan menyaksikan kegiatan apa yang dilakukan olehnya. Sesampainya di sekolah, secara tidak sengaja, Cole melihat Bee sedang bersama dengan seseorang, entah pacar atau hanya teman biasa. Yang pasti, mereka terlihat sangat akrab. Keesokan hari pun tiba. Kini terlihat orang tua Cole sedang bersiap untuk pergi jalan-jalan. Tak lama berselang, Bee pun datang dan langsung disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, mereka pun berpamitan kepada Cole dan Bee. Setelah mereka pergi, Cole dan Bee pun langsung bersenang-senang, seperti menari, berenang, menonton film, memasak, dan masih banyak lagi. Tak terasa malam hari pun tiba. Karena sudah larut malam, Bee meminta Cole untuk tidur. Namun Cole yang belum ngantuk menolak hal tersebut. Tak ada pilihan lain, Bee mengajak Cole untuk minum bersamanya. Tapi dengan imbalan, Cole harus segera tidur sehabis meminum minuman tersebut. Cole pun menyetujuinya. Namun Cole tahu bahwa minuman tersebut pasti dicampuri dengan obat tidur. Maka ia tidak meminumnya dan membuang minuman itu ke dalam pot. Singkat cerita, Cole pun pergi ke kamarnya dan berpura-pura tidur. Tak lama berselang, benar saja ternyata Bee mengajak teman-temannya ke rumah ini. Dan mereka adalah Max, Allison, John, Sonya, dan Samuel. Mereka pun memainkan suatu permainan seperti Truth or Dare. Cole pun penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan, hingga terpilihlah Bee. Bee pun memilih untuk melakukan tantangan. Max yang merupakan algojo dari game ini meminta Bee untuk mencium semua anggota yang ada di sini. Mendengar hal tersebut, John merasa sangat senang. Di sini, Cole juga menikmati permainan mereka. Hingga sampailah ketika Bee ingin mencium Samuel. Dan di sini,
terungkap bahwa Samuel tidak mengenal mereka semua, melainkan Samuel ini adalah orang asing yang sengaja diajak oleh Bee untuk melakukan permainan ini. Tapi tiba-tiba ternyata Bee dan teman-temannya merupakan seorang psikopat. Melihat hal tersebut, Cole merasa sangat ketakutan. Ternyata mereka melakukan ini karena ingin mendapatkan darah dari Samuel demi menjalankan sebuah ritual. Setelah kejadian itu, Bee membuka sebuah koper yang berisi sebuah kitab yang merupakan buku panduan dalam menjalankan ritual tersebut. Namun ternyata masih kurang satu syarat lagi, yaitu darah yang tidak memiliki dosa. Bee pun lantas mengajak teman-temannya untuk menuju kamar Cole. Mendengar hal tersebut, Cole langsung lari ke dalam kamar dan buru-buru untuk menelpon polisi. Dan setelah itu, dia pun berpura-pura tidur. He's reading The Secret? He like 10 years old. What secret he need to know? But you gotta give him a little Band-Aid. Okay, let's go make some blood. John Elliott! If we get that top shelf pure shit. Ketika ingin pergi, Bee melihat bahwa jendela kamar Cole terbuka. Bee pun curiga hingga tiba-tiba Cole pun ketahuan oleh Bee. Dia diikat di ruang tamu dan diinterogasi oleh mereka. Namun Cole dengan cerdik dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dan mereka pun percaya bahwa Cole benar-benar tidak tahu dengan apa yang terjadi oleh Samuel. Akan tetapi, tiba-tiba polisi datang ke rumah ini. Yang tentu saja mereka tahu bahwa itu ulah dari si Cole. Cole pun teriak di sana. Dan Here we go. para polisi tersebut berhasil dikalahkan, akan tetapi tiba-tiba Allison berteriak karena ternyata ia mengalami luka tembak di dadanya. Saat yang lain teralihkan oleh Allison, Cole pun dengan cepat langsung melarikan diri. Melihat hal itu, Bee lantas menyuruh teman-temannya untuk menangkap Cole. Namun secara tidak sengaja, John menginjak mainan mobil milik Cole yang membuatnya jatuh dan tewas seketika. Bee pun makin kesal oleh Cole, hingga akhirnya Cole pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Cole berusaha untuk bersembunyi di bawah kolong rumahnya. Di kolong rumahnya tersebut terdapat banyak sekali perangkap tikus dan juga laba-laba. Namun sialnya, Sonya berusaha mencari Cole hingga masuk ke dalam sana. Pada awalnya, Sonya merasa Cole tidak ada di sana. Akan tetapi, Cole yang takut dengan laba-laba lantas menjatuhkan seekor laba-laba yang membuat Sonya kembali mencarinya. Cole tidak kehabisan akal. Dia lantas menyalakan sebuah petasan yang ia temukan di dalam bagasi milik ayahnya. Hingga akhirnya, Sonya pun harus tewas di sana. Every single one! Don't let me down! Akibat ledakan tersebut, Max berhasil menemukan Cole. Namun Cole langsung pergi dari sana. Di tengah pengejaran, Cole teringat akan perkataan Bee. Jika dikejar, maka menunduklah dan lalu tendang singkongnya. Namun, karena singkong si Max yang terlalu kuat, hal tersebut tidak mempan dan akhirnya Cole pun tertangkap. Akan tetapi, mereka mendengar sesuatu, yaitu Jimmy yang sedang melemparkan telur ke arah rumah Cole. Max yang merasa tidak terima, menyuruh Cole untuk melawan Jimmy. Di sana, Cole mencoba meminta bantuan kepada Jimmy. Jimmy pun mengiyakannya, namun sayangnya itu hanyalah tipuan saja. Max kecewa dengan Cole, kenapa ia tidak langsung saja memukulnya. Kata Cole, maksudmu seperti ini? Mereka pun langsung melanjutkan kejar-kejarannya, hingga Cole memutuskan untuk naik ke atas rumah pohon, dan ia merusak tangga agar Max tidak bisa menyusulnya. Namun pada akhirnya, Max berhasil naik ke sana, dan pada saat Max ingin menghabisi Cole, tiba-tiba mereka terjatuh dari sana, dan Max harus tersangkut dan tewas di sana. Tak lama berselang, Bee pun datang dengan membawa shotgun yang ia temukan di dalam mobil polisi. Cole pun lari ke dalam rumah milik Melanie. Di sana, Cole menjelaskan kepada Melanie tentang apa yang terjadi. Cole pun bertanya kepada Melanie, kemana perginya ayah Melanie? Melanie menjawab, ayahnya sedang pergi ke gereja. Di tengah perbincangan itu, Bee pun datang dan masuk dalam rumah tersebut. Melanie dan Cole berusaha untuk bersembunyi. Namun Cole yang tidak ingin Melanie kenapa-napa, memutuskan untuk keluar rumah dan mencoba menarik perhatian Bee dan mengejarnya kembali. Cole pun lari ke dalam rumahnya. Di sana,
ia menemukan Allison yang dia kira telah tewas. Namun ternyata Allison belum mati. Mereka pun bertengkar di sana hingga Cole tidak sengaja memegang luka Allison yang membuatnya marah. Di sana, Allison menjelaskan bahwa dulunya dia bukanlah siapa-siapa. Namun setelah masuk grup ini, dia menjadi wanita yang sangat cantik dan banyak disukai laki-laki. Dia pun kesal karena Cole sudah menghancurkan mimpinya. Dan ketika Cole sedang terpojok, Bee menembak kepala Cole. Entah apa maksudnya. Ketika Bee sedang lengah, Cole dengan sigap langsung mengambil buku milik Bee dan mengancam akan membakarnya. Bee pun merasa sangat panik. Namun pada akhirnya, buku tersebut tetap dibakar oleh Cole. Bee berusaha untuk memadamkan api itu. Di sisi lain, Cole masuk dalam mobil milik ayah Melanie dan menghidupkannya. Dia pun langsung menancap gas dan menabrakkan mobilnya dengan si Bee. Cole berhasil selamat, tapi Bee tidak bisa bergerak karena terjebak di bawah bemper mobil tersebut. Cole pun mengungkapkan bahwa sebenarnya dia menyukai Bee, tapi kenapa Bee tega melakukan ini kepadanya. Cole pun keluar dari sana. Bersamaan dengan itu, datanglah mobil polisi. Cole pun bertemu dengan ayah dan ibunya. Namun ketika Bee ingin ditangkap, tiba-tiba dan film pun berakhir. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, karena akan ada beberapa video selanjutnya yang mungkin akan tayang di minggu ini. Jadi ya udah gitu aja ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan bye-bye.